Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa Maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwata illa billah ma ba'd. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah kita ditahan-henti untuk selalu bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas berbagai nikmat yang Allah karuniakan, terutama nikmat iman dan Islam. Sehingga pada kesempatan ini alhamdulillah kita akan bersama melanjutkan pengajian kita. Mudah-mudahan acara pada hari ini berjalan dengan lancar dan Allah Ta'ala senantiasa memudahkan dalam proses pencarian ilmu ini. Salawat dan salam semoga senantiasa selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya, para pengikutnya, termasuk kita semua sampai akhir zaman. Amin ya rabbal alamin. Seperti biasa, sebelum pengajian dilanjutkan, mari kita bersama membaca surat Al-Fatihah, ditujukan untuk musannif pengarang kitab ini, ditunjukkan untuk guru-guru kita, para kiai kita yang telah mengajarkan ilmu ini sehingga sampai kepada kita semua. Mudah-mudahan amal soleh mereka, amal ibadah mereka diterima Allah Subhanahu wa taala. Allah menempatkan mereka surga yang terbaik. Amin ya rabbal alamin. Al-Azimi Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita baca bersama materi yang sudah disampaikan beberapa waktu yang lalu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi qad sayyara imana syakhsin ghashu'a wa tutamamu hadhi buyutu min kitabil kushini man qala ba'da salatina wa nusallimu li Muhammadin wa li alihi wa sahabati madara syamsu fis samai wa anjumu imanuna bid'un wa 'ainu syu'batan yastakmilana ahlu fadli ya'zumu amin bi rabbika wal malaiki wal kutub wal anbiya wa bi yawmi yafnal 'alamu wal ba'thi wal qadri rijali wa jam'ina fi mahsyari fihi al-khalaiq tahsyamu wa bi anna marji'a muslimin li jinanihi wa bi anna marji'a kafirin li jahannamu wa bi anna marji'a muslimin li jinanihi wa bi anna marji'a kafirin li jahannamu. Baiklah, kita lanjutkan materi kita dalam kitab Syu'abul Iman ini. Selanjutnya kita akan menjelaskan tentang Syu'abul Iman, yakni cabang iman yang nomor ke-10, 11, 12 dan 13. Mohon dibuka kitabnya, dibuka catatannya, perhatikan baik-baik dan pahami baik-baik agar benar-benar ilmu ini bisa kita rasakan bersama, dan insya Allah akan bisa dengan izin Allah untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita baca bersama 3 kali ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wahbub ilahaka khaf ali ma'qabihi wal rahmatil juta wakalan ya muslimu wahbub ilahaka khaf ali ma'qabihi wal rahmatil juta wakalan ya
muslimun. Baca lagi, perhatikan. Wahbub ilahaka khaf ali ma'iqabihi wal rahmatil jutawakkalan ya muslimu. Wahbub ilahaka khaf ali ma'iqabihi wal rahmatil jutawakkalan ya muslimu. Dibaca bersama sekali lagi. Wahbub ilahaka khaf ali ma'iqabihi wal rahmatil jutawakkalan ya muslimu. Wahbub ilahaka khaf ali ma'iqabihi wal rahmatil jutawakkalan ya muslimu. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya cabang iman yang nomor 10, wahbub ilahaka, dan cintailah Tuhanmu, khaf ali ma'iqabihi, yang ke-11-nya takutlah kalian kepada sakitnya siksa Allah Subhanahu wa taala, deritanya siksa Allah taala. Wal rahmatil ju, kemudian yang ke-12, hanya kepada Allah lah berharap rahmatnya. Hanya kepada Allah lah kita mendapatkan atau meminta rahmat, meminta kasih sayang kepada Allah Ta'ala. Tawakalan, kemudian yang ke-11 adalah, yang ke-13 maksudnya adalah bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya muslimu, wahai orang-orang Islam. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, selanjutnya dalam bait ini menjelaskan tentang ada 3 cabang yang harus kita imani selain 9 cabang yang sudah kita pelajari beberapa hari yang lalu. Hari ini insya Allah kita akan menjelaskan tentang ketiga cabang tersebut. Yang pertama adalah wahbub ilahaka, dan cintailah Tuhanmu. Mencintai Allah Subhanahu wa taala adalah salah satu di antara cabang iman, ya, yaitu cabang yang nomor ke-10. Jadi sebagai orang Islam, kita wajib hukumnya untuk mencintai Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana cara mencintai Allah Subhanahu wa taala itu? Caranya adalah seperti yang biasa kita ketahui dalam pengajian-pengajian. Guru-guru kita sering menjelaskan bahwa di antara ciri orang yang cinta kepada Allah Ta'ala adalah orang-orang yang senantiasa melaksanakan perintahnya dan orang-orang yang senantiasa menjauhi larangannya. Ya, dengan demikian, kalau kita ingin dicintai Allah, ingin disayang Allah, maka kita harus berani, kita harus jangan malu-malu, ya, jangan malu-malu, jangan segan-segan untuk selalu melaksanakan perintahnya. Perintah Allah ada sholat sehari semalam itu 5 waktu wajib kita jalankan, ya. Maka dengan demikian orang yang meninggalkan sholat berarti dia tidak mencintai Allah Subhanahu wa taala. Zakatnya, zakat malnya, zakat fitrahnya juga dilakukan, puasanya juga dilakukan, kemudian hajinya juga bagi yang mampu, ya, wajib dilakukan. Itu diantara contoh perintah Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, larangan Allah juga harus ditinggalkan sebagai salah satu bentuk kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa diantaranya larangan Allah itu? Durhaka kepada orang tua harus kita tinggalkan, ya. Menghardik anak yatim, menyakiti anak yatim, membiarkan orang fakir miskin dalam keadaan sengsara, nah, itu termasuk apa? Termasuk larangan Allah. Fakir miskin dibiarkan dalam keadaan sengsara, anak yatim dihardik, disakiti, itu termasuk larangan Allah Ta'ala. Riba, ya, memakan riba juga atau praktek-praktek riba juga termasuk larangan Allah. Termasuk juga judi, ya, mabuk-mabukan dan sebagainya. Itu adalah beberapa larangan Allah Subhanahu wa taala yang harus kita jauhi. Jadi kalau kita ingin dicintai Allah, ya,
Caranya adalah kita harus melaksanakan perintahnya, dan kita harus berani meninggalkan semua larangan-larangannya. Dan jangan lupa ya, kita juga harus mencintai Rasulullah SAW, karena mencintai Rasul juga termasuk salah satu di antara perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contoh yang lainnya adalah dengan istiqomah membaca Al-Quran. Mempelajari Al-Quran adalah salah satu di antara usaha kita agar kita dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya adalah khauf ali ma'aqabihi. Cabang iman yang ke-11 adalah kita harus takut dengan siksa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita harus takut dengan rasa sakitnya, rasa pedihnya siksa yang Allah berikan. Kepada siapa? Kepada orang-orang yang melanggar larangan-larangan Allah. Harusnya larangan Allah itu kita jaga, harusnya larangan-larangan Allah itu kita jaga, jangan sampai kita melakukannya. Harusnya larangan-larangan Allah itu kita jauhi, malah dilakukan. Ya, maka dengan demikian, kalau kita beriman kepada Allah, iman yang ke-11, merasa takut dengan pedihnya, sakitnya siksa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Caranya adalah kita harus berani menjauhi larangan Allah, berani tidak mendekati, tidak melaksanakan larangan-larangan Allah yang sudah ditetapkan melalui Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Kemudian cabang iman yang ke-12 adalah wali rahmatirju, mengharapkan rahmat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berharap rahmat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah merupakan cabang iman yang ke-12 ya. Jadi kalau kita aku iman kepada Allah, kita juga harus berharapnya hanya kepada Allah. Berharap rahmat, berharap kasih sayang, berharap semua doa-doa bisa dikabulkan, berharap semua keinginan bisa dikabulkan, berharap semua masa depan kita bisa dikabulkan. Semuanya berharapnya hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Harapan apapun yang kita minta, harapan apapun yang kita ajukan kepada Allah, itu senantiasa harus dilaksanakan dengan penuh kesungguhan, penuh keikhlasan, dan semata-mata hanya mengharap ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, jadi cabang iman yang nomor 12 adalah mengharap sesuatu hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan kepada yang lainnya. Kalau kita sakit, mengharap kesembuhannya kepada Allah. Kalau kita dalam keadaan kesulitan, mengharap kemudahannya hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian cabang iman yang ke-13 adalah tawakalan ya muslim. Bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, menyerah diri, berpasrah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentunya setelah kita berusaha, setelah kita berikhtiar dengan sekuat tenaga, lebihnya adalah kita pasrahkan segala-gala kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada ayat Al-Quran yang menjelaskan, "Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh." Barang siapa yang bertawakal kepada Allah, maka akan dicukupkan semua rezekinya. Bahkan dalam ayat yang lain, "Innallaha yuhibbul mutawakkilin." Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagai kesimpulan dari nazuman ini adalah cabang iman yang ke-10 adalah mencintai Allah, yang ke-11 adalah takut dengan siksa Allah, takut dengan pedihnya siksa Allah. Yang ke-12, cabang iman yang ke-12 adalah mengharapkan sesuatu hanya kepada Allah. Dan yang ke-13 adalah bertawakal hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian, mari kita baca bersama. Wahbub ilahaka khaf'ali ma'aqabihi wal rahmatil jutawakkalan ya muslimu. Wahbub ilahaka khaf'ali ma'aqabihi wal rahmatil jutawakkalan ya muslimu. Demikian, mohon maaf atas segala kekurangan.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.